Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kebelah dua antara apa yang kamu pengen lakuin buat diri sendiri sama apa yang kamu rasa seharusnya kamu lakuin? Pasti pernah kan? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah jebakan pemikiran yang sering banget nggak kita sadari, yaitu jebakan yang berpusat pada diri sendiri. Semua ini kita gali dari wawasan khotbah oleh Fritz Sihombing. Coba deh bayangin, pas kita lagi kena masalah, mau itu soal kerjaan, hubungan, atau bahkan kesehatan, biasanya ada dua bisikan tuh di kepala kita. Suara yang pertama bilang, gimana caranya gue bisa selamat dari sini? Tapi ada suara lain yang nanya, sebenarnya apa ya tujuan dari semua ini? Nah, pertanyaan ini, suara mana yang kamu dengarkan, ini jadi titik awal dari semua obrolan kita hari ini. Dan ternyata, pilihan mendasar kita itu sebenarnya cuma ada dua. Kayak ada dua sistem operasi di pikiran kita yang saling bertolak belakang, dan pilihan kita ini bakal nentuin kemana arah hidup kita selanjutnya. Nah, ini dia nih arena pertarungannya. Di satu sisi ada yang namanya pemikiran egosentris, yang kecamatannya itu selalu fokus ke aku, dan aku. Di sisi lain ada pemikiran teosentris, yang coba ngelihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan. Ini pertarungan klasik antara apa untungnya buat gue versus apa tujuannya buat gue. Yuk kita bedah dulu si egosentris ini. Bisa dibilang, ini tuh kayak setelan pabrik kita sebagai manusia. Otak kita itu secara alami bakal nanya, ini efeknya ke gue apa? Gue bisa dapat apa dari sini? Ini bukan berarti kita jahat ya. Ini cuma berarti, ya kita manusia. Nah, kalau teosentrisme, ini kebalikannya. Ini bukan soal pasrah buta, tapi sebuah pilihan yang sadar buat ngegeser pusat gravitasi hidup kita. Dari yang tadinya aku, jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ini adalah keputusan aktif buat nyocokin peta pribadi kita dengan peta ilahi. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana jebakan egosentris ini kejadian di dunia nyata. Kita bakal ngintip sebuah momen yang dramatis banget, di mana seorang sahabat baik dengan niat yang paling tulus, malah jadi penghalang terbesar. Coba bayangin kamu ada di posisi itu. Pemimpin yang kamu idolakan, harapan masa depan kamu, tiba-tiba bilang kalau dia bakal menderita dan mati. Wah, rasanya dunia kayak runtuh seketika. Ini bukan lagi berita buruk, ini kayak akhir dari segalanya. Dan Petrus, murid kepercayaannya, langsung nyeletuk. Reaksinya tuh manusiawi banget, egosentris banget, tentu dia peduli sama Yesus. Tapi di balik kepeduliannya itu, ada juga kekhawatiran. Kalau engkau mati, nasib kami gimana? Nasib saya gimana? Dan respons Yesus, wah ini sih keras banget. Enyahlah iblis. Coba bayangin, sahabat terdekat kamu manggil kamu iblis. Ini bukan teguran biasa, ini penolakan total. Kenapa coba reaksinya bisa se-ekstrem itu? Dan ini dia jawabannya. Yesus nunjuk langsung ke akar masalahnya. Petrus itu lagi ngelihat peta jalanan, sementara Yesus lagi ngelihat peta dunia. Petrus fokus sama lubang di depan mata, sementara Yesus fokus sama tujuan akhir perjalanan. Perspektif mereka benar-benar beda level. Ternyata, masalahnya itu lebih dalam dari sekedar salah mikir. Dengan niat baiknya tadi, Petrus tanpa sadar justru lagi masang perangkap, sebuah batu sandungan. Kata yang dipakai Yesus di sini, dalam bahasa aslinya itu skandalon. Ini bukan sekedar batu yang bikin kita kesandung, bukan. Skandalon itu adalah pemicu dari perangkap berburu. Sesuatu yang sengaja ditaruh buat mancing mangsa keluar dari jalurnya, terus masuk ke jerat. Petrus dengan kata-katanya tanpa sadar jadi pemicu itu. Terus skandalon di zaman kita sekarang tuh kayak gimana sih? Seringnya bentuknya halus banget. Mulai dari keyakinan kalau kita bisa kok ngatasin semuanya sendiri, terus kita mulai sibuk ngejar materi sama teknologi, sampai lupa sama Tuhan. Doa dan ibadah rasanya jadi beban, rasa syukur hilang, dan urusan rohani, nanti-nanti aja deh. Nah, ini semua adalah jerat-jerat modern yang pelan-pelan tapi pasti narik kita keluar dari jalur yang benar. Oke, kita udah lihat masalahnya, jebakan egosentris. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya keluar dari situ? Nah, ternyata ada 3 langkah praktis yang ditawarkan. Nah, ini dia peta jalan keluarnya. 3 perintah yang kedengarannya berat, tapi sebenarnya justru membebaskan. Sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Yuk, kita bedah satu persatu artinya. Langkah pertama, sangkali dirimu. Ini bukan berarti kita harus benci sama diri sendiri ya. Ini artinya, setiap pagi kita bikin pilihan sadar. Hari ini, bukan agendaku yang jadi nomor 1, tapi agendanya.
Ini langkah radikal buat berhenti ngandelin kekuatan sendiri dan mulai ngandelin kekuatan Tuhan. Langkah kedua, pikul salibmu. Nah, ini sering banget disalahpahami. Ini bukan soal nanggung akibat dari kebodohan kita sendiri. Ini soal siap nerima konsekuensi karena kita milih ngelakuin hal yang benar. Contohnya, pas kamu milih buat jujur di kantor dan akhirnya jadi dimusuhi. Nah, itulah memikul salib. Dan yang terakhir, ikutlah aku. Ini bukan sprint, tapi maraton. Ini undangan untuk sebuah perjalanan panjang. Sebuah komitmen harian untuk jalan di jalannya dengan sadar penuh kalau setiap talenta, setiap kesempatan, dan setiap berkat yang kita punya, ujung-ujungnya harus dikembalikan sebagai ucapan syukur kepada Sang Pemberi. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semuanya itu balik lagi ke satu pilihan mendasar yang harus kita ambil setiap hari, setiap saat. Coba deh, lihat dua jalan di depan kita ini. Jalan yang pertama, jalan egosentris. Kelihatannya familiar. Kita ngandelin kekuatan kita sendiri, dipandu sama pemikiran kita sendiri, buat ngejar tujuan kita sendiri. Terus ada jalan kedua, jalan teosentris. Jalan ini ngajak kita buat ngandelin kekuatan ilahi, dipandu sama tujuan yang lebih tinggi untuk mencapai kehendak ilahi. Nah, ini yang bikin kita mikir kan? Dunia di sekitar kita tuh teriak-teriak, kamu harus mandiri. Kamu kapten dari kapalmu sendiri, pegang kendali. Terus apa artinya benar-benar ngelepasin kemudi itu? Apa artinya percaya kalau ada nahkoda yang jauh lebih jago dari kita? Dan disinilah pesan terakhir yang paling penting, jalan ini emang mungkin berat, tapi kita nggak pernah disuruh jalan sendirian. Ada janji penyertaan di setiap langkahnya, dan ada teladan yang udah membuktikan kalau jalan ini, meskipun susah, adalah jalan menuju kehidupan yang sejati.